Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 10 dan ayat-ayat yang lainnya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah mengenai hal kerajaan surga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dia mengundang. Dalam perjamuan kawin tersebut, raja tersebut menginginkan orang lain juga ikut berbahagia. Maka ia mengadakan undangan-undangan khusus kepada orang-orang. Setelah orang-orang ini diundang, ternyata orang-orang ini tidak ada yang datang. Tidak ada yang merespon undangan tersebut. Bahkan utusan daripada hamba raja tersebut dibunuhnya, disiksanya. Lalu raja murka dan menyuruh membinasakan para undangan dan kotanya. Lalu raja menyuruh hamba-hamba tersebut untuk tetap mengadakan undangan kepada semua orang. Dikatakan di sini, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Siapakah orang-orang ini, Bapak Ibu? Yaitu orang-orang ini adalah baik orang-orang jahat dan orang-orang benar, orang-orang baik. Jadi semua orang yang kamu jumpai, kamu undang untuk ikut di dalam perjamuan kawin tersebut. Ya, ternyata Bapak Ibu, di dalam raja mengundang tersebut, para hambanya ini juga sudah menyiapkan pakaian untuk pesta bagi undangannya. Begitu Bapak Ibu. Setiap orang yang diundangnya itu juga menerima pakaian. Pakaian apakah itu? Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 61 ayat 10, itu pakaian dan jubahnya seperti ini Bapak Ibu. Orang yang menerima pakaian dan jubah itu bersukacita. "Aku bersukacita di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan, bisa mempunyai pengertian memberi, gitu ya, mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku," gitu Bapak Ibu. Menutupi aku, menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ternyata para hamba ini Bapak Ibu juga membawa
pakaian keselamatan dan juga membawa jubah kebenaran untuk diberikan kepada undangan tersebut. Tujuannya apa? Tujuan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran itu untuk dikenakan di dalam pesta tersebut. Sebab tanpa menggunakan pakaian keselamatan dan tanpa menggunakan jubah kebenaran, tidak boleh seorang pun yang masuk di dalam pesta tersebut. Jadi pakaian keselamatan ini berbicara mengenai percaya, berbicara mengenai iman. Ya, kalau aku percaya, kalau aku beriman, ya, percaya kepada yang memberi pakaian ini, aku mengenakan pakaian ini, aku akan dilayakkan masuk ke dalam pesta perjamuan itu, ya. Jadi pakaian keselamatan itu berbicara mengenai iman, percaya, dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Jubah kebenaran ini berbicara mengenai pertobatan. Ya Bapak Ibu. Jadi orang yang masuk ke pesta perjamuan tersebut harus berpakaian iman, percaya, ya, dan ia harus berpakaian pertobatan, iman yang didasarkan pada pertobatan yang benar, ya Bapak Ibu, ya. Dan itulah yang harus dikenakan dalam pesta tersebut. Ketika pesta diadakan, lalu raja berjalan-jalan, ya, untuk bertemu dengan tamu-tamunya, karena tamu-tamu ini dianggap oleh raja adalah tamu-tamu yang sangat terhormat. Karena untuk menyediakan pakaian tersebut, Bapak Ibu, raja ini mengeluarkan hartanya yang terbesar di dalam hidupnya, yaitu dia harus mengorbankan anaknya demi seseorang bisa beriman dan melakukan pertobatan, diperkenan masuk dalam perjamuan tersebut. Ternyata Bapak Ibu, di pertemuan tersebut raja menemukan orang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Orang itu diam saja, Bapak Ibu. Ia menyadari kesalahannya. Ia tidak bisa berdalih lagi bahwa memang ia tidak layak untuk ada di dalam ruangan pesta tersebut. Ruangan pesta tersebut hanya didesain pada orang-orang yang mengenakan pakaian yang dari raja tersebut. Ya, untuk menciptakan pakaian ini, Bapak Ibu, raja tersebut harus mengorbankan putra tunggalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ada di dalam perjamuan tersebut, ruangan tersebut. Di luar ruangan itu yang ada adalah kegelapan. Dan orang ini masuk dengan tidak berpakaian pesta. Ia pede, percaya diri bahwa pakaianku sendiri juga pasti juga diperkenan. Kebaikanku pasti juga diperkenan. Aku melakukan segala sesuatu yang baik. Ya, semuanya sudah aku lakukan, aku kerjakan. Ya, semuanya bersumber dari aku, dan aku. Ternyata segala kebaikan, ya, yang membentuk pakaian di dalam kehidupan aku ini tidak bisa membawa keselamatan, tidak diperkenan dalam pesta ini. Maka kita, setiap orang yang datang ke pesta tersebut harus mengenakan pakaian yang didesain oleh Bapa sendiri, yaitu pakaian tersebut
bernama Kristus Yesus. Begitu. Itu sebabnya tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kita harus berpakaian tersebut, tidak bisa kita menggunakan pakaian aku. Apa akibatnya dengan orang yang menggunakan pakaian aku? Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di luar ruangan itu, Bapak Ibu, di luar ruangan itu adalah kegelapan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini berbicara mengenai neraka, berbicara mengenai Gehenna, Bapak Ibu. Jadi untuk bisa masuk di dalam ruangan perjamuan kawin tersebut, kita harus mengenakan pakaian pesta yang didesain oleh Bapa sendiri, yaitu melalui putranya. Itu sebabnya Bapa berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Kristus kecuali Bapa yang memberinya, yang memberi pakaian tersebut. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Untuk apa? Untuk menuju Bapa. Jadi harus mengenakan pakaian kebenaran, harus mengenakan pakaian kehidupan, harus mengenakan jalan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus Kristus, baru bisa sampai di dalam ruangan perjamuan kawin tersebut. Bapak Ibu, marilah kita merespon undangan ini. Undangan ini gratis. Kita harus mengenakan pakaian tersebut, yaitu pakaian kebenaran, pakaian pujian yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa hanya memuji pakaian yang dikenakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Yesus itu diperkenan dan kita mengenakan pakaian yang bermerek Yesus Kristus, maka di sana kita juga diperkenan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini biarlah kita boleh bertobat. Sekali lagi, jangan mengenakan pakaian aku yang paling benar. Aku sudah melakukan kebenaran, itu enggak laku. Kebenaran ini harus didasarkan pada kebenaran yang didesain oleh Elohim Yahweh di dalam putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah mengundang kami. Kami mau merespon undangan tersebut untuk datang dalam pertemuan hadirat-Mu. Kami mau datang lewat gemar, di mana kami mau rajin baca Alkitab, lewat gedor, di mana kami rajin berdoa, bersekutu, lewat gempur, dan lewat gemes Tuhan, di mana kami juga berdoa, berpuasa, mengikatkan diri. Dan kami juga sekeluarga Tuhan menyatukan diri untuk tetap ada di dalam hadirat-Mu. Kami merespon undangan Tuhan, dan kami imani, dan kami juga mau bertobat lebih sungguh lagi, agar kami mencapai level yang lebih tinggi lagi, level yang lebih tinggi lagi, sehingga menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar, biarlah Gemar hari ini memberkati kita semuanya. Ingat, mulai hari ini, detik ini, pagi ini juga kita mengenakan jubah Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.